Halo everyone, di sini ada video mengenai pertumbuhan sekunder dan isi dari video tersebut adalah yang pertama, apa itu pertumbuhan sekunder, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada contoh, dan yang keempat ada perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada pengelompokan pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Apa sih itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder adalah aktivitas sel meristem sekunder, lebih tepatnya meristem lateral, yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder hanya bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil. Pertumbuhan sekunder ditandai dengan bertambah besarnya kambium pada tumbuhan atau volumenya. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem lateral. Misalnya, pada jaringan kambium batang dikotil, semakin tua umur tumbuhan dikotil, maka batang akan semakin besar. Nah, di sini sudah ada fungsi pertumbuhan sekunder. Jika diingat tadi, pertumbuhan sekunder adalah menebalnya batang atau batang yang semakin melebar. Jadi, fungsi pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil adalah batang dan akar tumbuhan jadi lebih lebar sehingga ketika bertambah panjang maka tumbuhan akan semakin kokoh. Nah, di sini sudah ada dua contoh pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pada tumbuhan dikotil tepatnya di jaringan meristem, yaitu di kambium, misalnya adalah batang pohon mangga, karet, dan alpukat yang semakin lebar. Yang kedua, sebelumnya disebutkan jika hanya tumbuhan dikotil saja yang mengalami proses pertumbuhan sekunder, sebenarnya pada tumbuhan monokotil ada juga loh yang mengalami proses ini teman-teman. Namun hanya sebagian saja. Contohnya, tumbuhan monokotil yang mengalami proses pertumbuhan sekunder adalah tumbuhan palem. Nah, di sini ada perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hasil, yang kedua ada jenis jaringan, dan yang ketiga ada waktu terjadinya. Nah, berdasarkan hasil, pada pertumbuhan primer tumbuhan akan bertambah panjang, sementara pada pertumbuhan sekunder tumbuhan akan bertambah lebar. Nah, berdasarkan jaringan, pertumbuhan primer terjadi karena ada aktivitas meristem apikal, sementara pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem lateral. Berdasarkan waktu terjadinya, pertumbuhan primer dimulai sejak awal tumbuhan tumbuh mulai berkecambah hingga selesainya diferensiasi jaringan. Sementara pertumbuhan sekunder terjadi saat pertumbuhan primer selesai dan hanya pada bagian yang matang atau yang benar-benar dikembangkan. Nah, yang terakhir ada pengelompokan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi yang mengalami pertumbuhan sekunder itu hanya dialami oleh tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae atau dikotil yang berkeping dua yang mengalami pertumbuhan sekunder saja teman-teman. Nah, saya akhiri sampai di sini saja video pembelajaran mengenai pertumbuhan sekunder. Semoga videonya bisa mengedukasi kalian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.